Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kita kembali bersama duduk di masjid yang mulia ini, dan semoga ini menjadi tanda dari tanda-tanda kebaikan sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya permasalahan agama. Dan semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Karena betapa fatalnya ketika ilmu itu tidak bermanfaat pada diri seseorang hamba. Dan ini masih menjadi tema atau pembahasan kita dalam kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Kita bukan bicara adab dan akhlaknya seorang pegawai, adab akhlaknya seorang atasan ataupun hal-hal yang lainnya. Kita membahas tentang adab dan akhlaknya seorang yang belajar, mempelajari, dan begitu pula yang mengajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan As-Sunnah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar, dan semoga Allah jaga kita dari dampak-dampak atau sifat-sifat ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk selalu fokus, serius, khusyuk, dan tahu menempatkan bahwa kita sedang berada atau bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala banyak pihak yang tidak tahu tempat ketika mereka sedang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi sikapnya, adabnya itu tidak mencerminkan dia sedang bertamu di tempat pihak lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, tahu mengkondisikan situasi, mengkondisikan tempat, dan ini hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang bisa demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali di dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab yang kedua, yakni adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu. Di bab yang kedua ini kita berada di adab yang pertama, berkaitan masih mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan kita sampai pada halaman yang ke-13 atau halaman ke-15. Halaman ke-15 di paragraf yang terakhir, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya para ulama dan pendahulu kita yang soleh, para ulama dan pendahulu kita yang soleh atau yang biasa dikenal dengan salafus soleh,
memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan yang keras kepada orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kata penulis rahimahullah, para ulama dan para salafus saleh memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah, dan memberikan peringatan yang keras kepada orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap keridhaan Allah. Kemudian di paragraf selanjutnya penulis rahimahullah menukilkan dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, menukilkan perkataan seorang ulama yang bernama Israil bin Yunus rahimahullah yang wafat di tahun 160 Hijriah. Beliau mengatakan, barang siapa menuntut ilmu ini karena Allah, kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mulia. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya kata Israil bin Yunus rahimahullahu taala, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi dunia dan akhirat. Camkan baik-baik jamaah, dia akan merugi dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama itu adalah sebuah hal yang nyata, bahwasanya kerugian yang ditimpa oleh orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu tentunya bukan rugi semata harta atau uang finansial, bukan. Rugi sudah jual tanah, jual rumah, bukan. Karena sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, itu untuk modal beliau menuntut ilmu hingga harus menjual 2 rumah beliau. Tapi jelas itu tak sebanding dengan ilmu yang beliau dapatkan dan amal jariah yang sampai hari ini Imam Ibnul Jauzi itu namanya harum di antara para ulama atau ahli ilmu. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, apa yang dimasukkan kerugian? Rugi, tapi kok bisa menuntut ilmu dia rugi? Padahal keutamaan menuntut ilmu itu banyak sekali. Kadang yang kita juga sampaikan di kesempatan sebelumnya, singgah saja dan dia duduk, dia mendengarkan, itu keutamanya sangat luar biasa. Apalagi dia menyimak, dia mendengarkan, dia mencatat, dia masukkan ke dalam hatinya, dia tadaburi dan dia amalkan, maka keutamanya berkali-kali lipat. Terus pertanyaannya, bagaimana seorang menuntut ilmu itu bisa rugi dunianya? Bisa rugi dunianya. Di antara kerugian, ciri kerugian orang itu menuntut ilmu dia rugi, di antaranya adalah ketika dia semakin berilmu semakin sombong. Kerugian karena ilmunya di antaranya adalah ketika ilmunya itu membuat dia semakin sombong dan menyebabkan dari ilmunya tersebut itu menjadi sebab di antara sebab-sebab fitnah. Sekali lagi, kerugian yang dimaksudkan oleh Imam Israil bin Yunus rahimahullah ta'ala di antaranya adalah kerugian yang berbuah kesombongan dan menjadi sebab di antara sebab-sebab fitnah di antara umat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu li mufakharati wa ta'ali 'alal aqran, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-bangga diri, untuk sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia rugi di dunia dan dia juga akan rugi di akhirat. Jadi ruginya double di dunia dan di akhirat. Dan di antara rugi dunia itu adalah, kata para ulama, dia akan jadi orang yang sombong dan menjadi sebab di antara sebab fitnah di antara umat. Kemudian di antara kerugian di dunia disebutkan oleh para ulama, ketika dia belajar dan menuntut ilmu tapi rugi rupanya ilmu yang dia pelajari tidak menghasilkan keberkahan. Ilmu yang dia
pelajari tidak membuahkan keberkahan. Karena sejatinya ilmu agama itu seharusnya mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan, tapi rupanya ketika dia tidak ikhlas, ilmunya tidak berkah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka. Makin mereka pelajari, makin memudaratkan mereka, enggak memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini sekali lagi bukti-bukti nyata bahwa ketika ilmu itu bukan semakin membuat dia tawadhu, tapi semakin sombong. Ilmu itu bukan membuat dia semakin memberikan manfaat, malah semakin menyebarkan fitnah. Dan rupanya ilmu itu tidak memberikan keberkahan padanya, tapi semakin memberikan mudarat kepada dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga diantaranya kata para ulama, di antara bentuk kerugian di dunia seorang itu menuntut ilmunya karena gak ikhlas tadi adalah dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, di mata Allah, dan juga di matanya manusia. Ketika ketidakikhlasan itu ada pada diri seorang penuntut ilmu atau seorang yang mengemban ilmu, Allah akan hinakan dia di sisinya, dan Allah juga akan hinakan dia di hadapan manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menekankan masalah ini dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, bahwasanya wa hadza yuaddi ila hurmatil barakati fi ilmihi. Ketika tidak ikhlas dalam belajar atau menuntut ilmu, ini menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu tersebut, padahal sejatinya ilmu itu berkah. Wa dhullihi amaman nas fid dunya, dan ruginya dia di dunia adalah dia akan hina di hadapan manusia di dunia. Jadi sekali lagi, kita ini bukan orang yang bertujuan ingin gila dihormati, gila disanjung, karena manusia yang paling mulia pun tak selamat dari celaan dan hinaan. Tapi siapa yang menghina manusia yang paling mulia? Siapa jamaah? Siapa yang menghina Rasulullah SAW? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin. Itu golongan-golongan tersebut. Ya nggak ada nilainya kalau orang-orang fasik, orang zindik, orang munafik menghina orang-orang soleh, orang bertakwa, nggak ada gunanya, tak berguna sama sekali. Tapi kalau sampai celaan itu datang dari seorang yang bertakwa seperti Nabi SAW ketika Nabi mendoakan orang-orang kufar dan seterusnya, wah ini bahaya, ini mengerikan sekali. Ya, maka sekali lagi rugi di dunia ketika seorang menuntut ilmu itu ketika tidak ikhlas, ini bisa dihinakan, akan dihinakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang bertakwa kepada Allah. Kemudian juga diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, diantara bentuk kerugian seorang ketika ilmunya tidak ikhlas karena Allah, inna talabad dunya bil ilmi yudkhilu sahibahu fi dairatil hammi wal ghammi. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang mencari dunia dengan ilmu agama, Allah akan masukkan pemiliknya ke dalam kegelisahan dan juga kecemasan. Gelisah, cemas, sedih. Padahal karakteristik sebaliknya dari ilmu agama itu tadi, selain berkah, ilmu itu membuahkan ketenangan, ilmu itu memberikan kenyamanan. Lihat majelis ilmu yang kalau di sana dikaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, jamaah, umumnya penuh dengan ketenangan. Orang menyimak dengan khusyuk, menyimak dengan seksama, nggak ada teriak-teriakan, nggak ada musik-musikan, nggak ada hal-hal yang mungkin umumnya orang lihat, kok pengajiannya kayak gini, kok majelisnya seperti ini. Karena Nabi SAW telah menekankan tentang majelis ilmu tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Dan ingat, camkan baik-baik, ketenangan tersebut bukan hanya ketika Anda tenang terus tidur lelap, Anda deep sleep. Itu memang tidak kita pungkiri bahwa orang bisa tidur itu butuh ketenangan. Oh, saya bisa tidur dalam keributan, Ustadz, katanya. Ada orang bisa tidur dalam keributan, tapi ada juga orang kalau ribut nggak bisa tidur dia.
Tapi sekali lagi, ketenangan di majelis ilmu itu bukan ketika semakin khusyuk, semakin sunyi, semakin senyap, kemudian kita semakin terlelap. Maka jaga keikhlasan yang akan membuahkan kita itu nyaman di hati, lapang dalam kehidupan, bukan kecemasan, kesedihan, kegalauan. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ilmu itu membuat kita rugi di dunia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ilmu alladhi yutlabu lid-dunya yasuddu sahibahu an tariqil haqqi wal huda. Ilmu agama yang dicari enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi pemiliknya dari jalan kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terhalangi dari jalan kebenaran, dari siratal mustaqim dan petunjuk-petunjuk Allah. Akhirnya nasihat itu seakan tak bisa masuk, tak bisa meresap dalam dirinya, berat untuk dia amalkan, terhalang karena ketidakikhlasannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat dari siapa? Kata penulis, dari Israil bin Yunus rahimahullahu taala. Kemudian kita beranjak kepada nasihat yang dinukilkan oleh Ustaz Yazid rahimahullahu taala dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat di tahun 463 Hijriah. Beliau berkata, kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Perhatikan, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Ilmu syar'i itu seperti pohon dan amal itu merupakan buahnya. Camkan baik-baik, ilmu agama itu seperti pohon, amal itu adalah buahnya. Dan kemudian kata beliau rahimahullah, seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu sebelum dia mengamalkan ilmunya tersebut. Seorang tidak dikatakan dia berilmu sebelum dia mengamalkan ilmunya tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini menjadi pengingat keras bagi kita bahwasanya ilmu dan amal itu harus berjalan secara paralel. Ketika seorang semakin berilmu, maka amalnya juga harus menyesuaikan dengan ilmunya. Karena ketika dua hal ini timpang jamaah, jadilah tadi poin-poin yang kita sebutkan. Jadilah dia orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, dan ketika tidak ikhlas dalam menuntut ilmunya tersebut, di antara contohnya sudah kita sebutkan. Ilmu dan amal itu harus berjalan secara bersamaan. Jangan timpang sebelah. Karena ketika timpang sebelah, tidak seimbang, yang ada terjadi adalah fitnah. Yang terjadi adalah bumerang bagi seorang hamba tersebut yang menuntut ilmu tadi. Makanya ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata Al-Hasan Al-Basri, kana rajulu, dahulu para salafus saleh, idza talabal ilma, ketika mereka menuntut ilmu agama, lam yalbath an yura dzalika fi khusyu'ihi, tidak lama kemudian setelah mereka menuntut ilmu agama akan membekas, akan tampak pengaruh pada kekhusyuan mereka. Camkan jamaah, para salafus saleh terdahulu ketika menuntut ilmu agama, tak lama kemudian kata Al-Hasan Al-Basri akan kelihatan. Ya, apa yang kelihatannya? Kelihatan dari kekhusyuannya, kelihatan dari kekhusyuannya. Dan bukan hanya kekhusyuan, kadangkala orang khusyuk itu bisa dibuat-buat, bisa retorika, bisa macam-macam. Tapi ketika Al-Hasan Al-Basri mengatakan para salafus saleh ketika belajar dan setelah belajar akan membuat kekhusyuan mereka itu nampak, dia rasakan, maka silakan nanti jamaah rasakan ketika melaksanakan salat isya secara berjamaah, gimana kekhusyuannya dibanding dengan maghrib tadi misalnya, sebelum kita belajar atau menuntut ilmu agama. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri adalah wabasarihi, akan kelihatan dari pandangannya, cara dia memandang,
cara dia melihat, walisanihi, begitu pula dari lisannya, wayadihi, tangannya, wasolatihi wa zuhdihi, solatnya dan kezuhudan dari seorang yang baru belajar tersebut. Ini dampak ketika seorang itu setelah belajar ilmu amal selaras, akan semakin khusyuk, jaga pandangannya terjaga, lisannya juga, tangannya juga, salatnya, dan begitu pula kezuhudannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi perlu kita camkan bersama-sama, termasuk saya yang berbicara, bahwa ilmu kita semakin bertambah, kita hadir dan terus hadis, belajar dan terus belajar. Maka jangan sampai belajarnya, ilmunya kita ini semakin banyak tidak selaras dengan amal yang kita lakukan. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal tersebut. Kemudian kita beranjak kepada paragraf yang selanjutnya. Kata penulis rahimahullah, beliau menukilkan dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala dari Hisham bin Abi Abdillah Ad-Duwaisi rahimahullah yang wafat di tahun 152 Hijriah, mengatakan, demi Allah, kata beliau, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kata Hisham bin Abi Abdillah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pergi menuntut ilmu agama di suatu hari untuk mencari hadis Nabi SAW, belajar hadis Nabi semata-mata bahwasanya itu untuk mengharap wajah Allah. Kemudian mengomentari perkataan ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, demi Allah, tidak juga diriku. Maksudnya, ya Allah, saya pun begitu juga. Demi Allah, saya pun begitu juga. Betapa susahnya menjaga keikhlasan. Betapa susahnya menjaga keikhlasan. Ketika para ulama-ulama ini, generasi-generasi terbaik ini, mereka menjadi tauladan-tauladan kita dalam orang-orang yang tidak berani mengklaim dari keikhlasannya tersebut. Ini ulama, ini generasi terbaik, dan ketika itu membekas dalam diri mereka, mereka tidak berani menyatakan saya orang yang ikhlas, saya datang belajar nuntut ilmu ini, saya udah ikhlas, saya nih yang paling ikhlas. Gimana? Ikhlas nggak jamaah? Hah? Nah, udah langsung dijawab ikhlas, Ustaz, katanya gitu. Mungkin keceplos, Ustaz. Saya kalau ditanya langsung jawab iya saja gitu. Tapi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan, man syahida fi ikhlasihi al-ikhlas ihtaja fi ikhlasihi ila al-ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas, maka klaiman keikhlasannya tersebut perlu ditinjau kembali. Kalau ada orang mengatakan saya sudah ikhlas, saya sudah sabar, saya sudah ridho, kadangkala pernyataan tersebut butuh direvisi kembali, dicek kembali, benar atau tidak. Karena sebagian para ulama mengatakan salah satu tanda orang yang ikhlas, di antara tanda orang-orang yang ikhlas, mereka itu khawatir, mereka itu takut amalannya itu rupanya nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka, ya Allah, jangan-jangan saya nyampaikan ini nggak ikhlas, ya Allah. Jangan-jangan saya yang hadir di sini catat, datang awal-awal, simak dengan sebaik-baiknya, rupanya nggak ikhlas karena engkau. Wah, ini amalan berat memang jamaah. Makanya para ulama katakan amalan keikhlasan ini amalan besar, amalan yang berat, dan amalan yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW menimpa umatnya. Amalan yang sangat luar biasa. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kata Hisham bin Abi Abdillah tadi, kata Imam Az-Zahabi tadi, mereka takut, khawatir mereka itu tidak ikhlas. Mereka mencari hadis, mereka menuntut ilmu agama, mereka mempelajari agama Allah, mereka menyampaikan agama Allah, mereka takut tidak ikhlas. Makanya ada sebuah doa yang sangat luar biasa, yang sebagian riwayat mengatakan doa ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau berdoa, dan ini diantara hamba Allah yang ikhlas, teruji dengan keikhlasannya ketika disanjung, dipuji di detik-detik kematiannya.
wahai Umar, engkau ini telah membebaskan Baitul Maqdis, engkau ini membebaskan Palestina, meruntuhkan Romawi, meruntuhkan Persia. Enggak kata Umar, bawa semua pujian itu. Saya harap amal saya itu jadi penyeimbang dosa saya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wah, begini kelasnya jemaah. Begini kelasnya orang-orang terbaik. Tak berani mengklaim, saya ini kan yang bangun di masjid katanya. Saya ini kan yang ngadain ini gitu. Umar bin Khattab enggak demikian. Makanya di antara kalimat yang terabadikan oleh para ulama dari Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan atau berdoa, dan doa ini bagus juga untuk kita baca dan amalkan. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalan tersebut ya Allah ikhlas hanya untukmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jangan jadikan dalam amalku tersebut sedikit pun darinya untuk selain engkau ya Allah. Kata Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku itu amal soleh, dan jadikanlah amalan tersebut ikhlas hanya karena engkau ya Allah, serta jangan jadikan sedikit pun darinya untuk siapapun kecuali hanya untuk engkau ya Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini mengingatkan kita dari firman Allah dalam ayat yang terakhir di surah Al-Kahfi. Apa bunyinya jemaah? Ayat terakhir surah Al-Kahfi. Antum masih yasinan apa kahfian? Kahfian. Apa ayat terakhir surah Al-Kahfi? Famay ya'mal misqala, itu surah Az-Zalzalah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Lanjutannya, wala yusyrik biibadatihi rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan berjumpaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia kerjakan amal soleh yang tulus, yang ikhlas. Apa dimaksud dalam ini? La yusyrik bi ibadati rabbih. Dia tidak sekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan tersebut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini susah hadirin yang semua Allah muliakan rahimakumullah. Sampai-sampai saking susahnya ikhlas itu, beratnya keikhlasan itu, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah agar amalnya ikhlas. Di antaranya juga adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau dalam riwayat pernah mensedekahkan uang yang sangat banyak, dan ketika beliau mensedekahkan uang yang sangat banyak tersebut, apa kalimat fenomenal yang keluar dari Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala? Ya, wa kana yabki, habis beliau infak itu dengan uang yang sangat banyak, beliau menangis. Summa yaqulu ya nafsi kam tabkin akhlisi tatakhallasi. Wahai jiwa, beliau ngomong sama dirinya, udah berapa kali nangis, tolong ikhlaskan sudah. Engkau ini baru sedekah, ngasih orang tuh udah ikhlaskan. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Pernah kita kayak gitu? Habis ibadah nangis itu biasanya orang habis bermaksiat, habis hijrah, dia berubah dari masa buruknya ke masa baiknya. Ibadah nangis masuk di akal, itu pun orang apresiasi, alhamdulillah akhirnya dia tobat, gitu kan. Tapi bagaimana ketika ada ulama yang habis berbuat amal soleh nangis? Nangisnya gara-gara apa? Ya Allah, saya takut tak ikhlas ya Allah. Ngomong sama dirinya, ya nafsi, wahai jiwa, kam tabkin, berapa kali nangis? Akhlisi tatakhallasi, tolong ikhlaskan sudah. Kau nih ngasih pengen dipuji kah? Pengen disanjung kah? Dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini apa di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana mereka juga khawatir untuk tidak ikhlas. Kemudian penulis di sini rahimahullahu taala menyatakan, para ulama imam di atas tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah taala, dan mereka selalu memohon kepada Allah taala agar dikaruniakan keikhlasan, serta mereka memohon kepada Allah taala agar amal-amal mereka diterima.
dan itulah cerminan dari doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami amalkan ini, innaka antas samiul alim, karena sungguhnya engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kemudian penulis rahimahullah menutup di halaman ke-17 dalam adab yang pertama tentang keikhlasan ini, beliau mengatakan bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau menukilkan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim pernyataan dari Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abil Fadl Saddullahi Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, yang wafat di tahun 733 Hijriah. Beliau menjawab, niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, beramal dengannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharapkan kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya, yakni ahli ilmu, berupa keridhaan dan karunia yang besar. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi serta kepemimpinan, jabatan, kehormatan dan harta, berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia, menjadi pemimpin di majelis dan yang sepertinya. Nah, ini pernyataan dari Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, di antara karakteristik niat yang baik ketika seorang itu dia menuntut ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang semoga Allah muliakan, untuk materi kita mungkin cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala adab yang kedua dari bab yang kedua ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Semoga Allah mudahkan untuk kita jawab dan kita bahas bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala bissawab. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita diundang untuk datang silaturahim, makan-makan di rumah keluarga yang beragama Nasrani beberapa hari setelah hari Natal? Oh iya, ini tanggal 22 ya. Padahal di waktu-waktu yang lain mereka tidak pernah mengundang, dan rutinitas ini dilakukan berulang setiap tahunnya. Waktunya pasti beberapa hari setelah perayaan hari Natal tersebut, jadi tidak pas di hari Natalnya. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama kita memiliki tata cara dalam bertoleransi, dan tata cara toleransi dalam agama kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam surah Al-Kafirun. Dan agama kita juga sangat mengajarkan bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang dari agama lain, non muslim. Akan tetapi yang perlu kita camkan bahwa ketika menghadiri undangan yang berkaitan dengan perayaan agama non muslim, karena ulama sangat mewanti-wanti dan memberikan batasan-batasan yang ketat. Di antaranya pernyataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ketika memberikan ucapan selamat dari ritual keyakinan dari agama lain tersebut, yang ini menjadi kekhususan mereka, para ulama itu berijma haramun bil ittifaqi, haram hukumnya secara ittifaqnya, kesepakatannya para ulama. Ucapan selamat dan seterusnya ini tidak diperkenankan dalam ajaran agama kita. Tapi ketika yang ditanyakan di sini adalah berkaitan kalau 3 hari, 4 hari dan seterusnya, maka di sini masuknya kepada kerancuan, ya, syubhat antara boleh apa enggak gitu loh. Maka yang masuk ke dalam ranah-ranah syubhat seperti ini akan lebih selamat adalah ketika seorang itu menjauh, jangan masuk ke dalam perkara syubhat tersebut, karena ketika dia masuk ke dalam ranah syubhat tersebut, dia akan menyerupai dan dalam masih nuansa dalam perayaan-perayaan tersebut. Jadi kalau mau amannya, saran saya, datanglah undangannya di bulan Februari misalnya gitu ya, aman insya Allah. Ya dia tidak ngundang lagi Ustadz, ya udah kita yang buat undangan gitu kan ya, boleh nggak? Ini masalah kita buat undangan. Ya, dia yang punya hari raya di Desembernya, ke Januari masih dirayain, Februari kita buat undangan. Ada apa nih? Enggak, pengen makan-makan aja gitu. Nggak ada salahnya.
Sampai dalam riwayat Nabi itu sangat memberikan wasiat untuk memberikan makanan kepada tetangga walaupun Yahudi, bukan Nasrani, ini Yahudi jemaah. Ya, wasiat Nabi tentang berbaik kepada tetangga walaupun orang Yahudi. Nah, maka sekali lagi tolaklah dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, karena rentang waktunya ini bisa masuk sebelum ini dua-dua gitu ya, bisa pertengahan antara menjelang nanti juga tahun barunya. Saya rasa kalau tanggal 2-nya udah pudar, ya wallahu alam apakah masih kentara atau enggak gitu loh. Intinya tolaklah baik-baik dengan bijaksana, ucapkan kata yang sebaik-baiknya, tetap jaga hubungan, apalagi kalau misalnya ada keluarga, orang tua misalnya, ini masih diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua yang masih non muslim tersebut. Ya wallahu taala bisawab. Kemudian di antara pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh kita ikut serta merayakan hari ibu? Hari ibu itu kapan? Hari ini ya? Subhanallah. Nanti bilang Ustaz tak sayang ibu kayaknya ini, tapi lupa di hari ibu kapan. Tenang. Saya juga memang nggak ingat benar tanggal 22 ini hari ibu. Karena saudara yang lain selalu datang dan memberikan hadiah kepada ibu kami setiap hari ibu tiba. Jamaah rahimakumullah. Kita ini nggak usah dipungkiri lagi lah. Ngomong toleransi, ngomong berbuat baik kepada orang lain, kepada yang non muslim pun diperintahkan dalam agama kita. Lengkap agama kita ini kalau kita mau belajar seutuhnya. Ya, termasuk diantaranya kepada ibu. Oh, ini udah luar biasa Islam ajarkan. Islam itu ngajarkan kita berbakti kepada sang ibunda sepanjang hayat, sepanjang hidup, bukan lagi per tahun. Sepanjang hayat, sepanjang hidup. Kalau enggak kita yang hidup, ibu kita masih hidup gitu loh. Sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Banyak ayat-ayatnya, diantaranya kata Allah, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibunya, bukan hanya di hari ini. Bukan hanya di hari ini. Ya. Dan Allah lanjutkan ayatnya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya udah ngandung dia dalam keadaan susah, lemah, terus bertambah-tambah lemahnya. Maka sekali lagi perayaan-perayaan yang tidak dituntunkan dalam agama kita, maka jangan lakukan. Kalau saudara Anda itu bisa ngasih hadiah pada hari ini, jadilah Anda anak yang tiap hari ngasih hadiah kepada sang ibunda. Tiap hari kasih hadiah. Ya. Ucapkan kata cinta, kasih sesuatu apa yang dia senangi, apa segala macam. Ya, kalau perlu kalahkan tuh orang-orang yang ngasih, dibuat video momentum memorial nih di hari dia kasih hadiah kepada ibunya. Tiap hari Anda buat memorial kepada sang ibunda tersebut terhadap ibu kita tadi. Jadi sekali lagi jangan ikut-ikutan di sana, karena ini tradisi di antara tradisinya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapi saudara Anda dengan sebaik-baiknya, ya. Ajak dia kepada untuk bakti sama ibu itu bukan hanya di hari 22 ini Desember, tapi lakukan sepanjang kita masih hidup atau ibu kita masih hidup. Jangan masih hidup, ibu pun udah mati, udah wafat, agama kita masih mengajarkan bagaimana kita berbakti kepada sang ibu tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga yang kita bisa bahas adalah tadi ibu ini ayah tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mencari nafkah sehingga timbul kebencian kepada ayah. Apakah ini juga termasuk kekufuran terhadap orang tua jika membenci perilaku tidak tanggung jawabnya tersebut? Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, saya bahas masalah ini dalam pengajian di Masjid Mukhlisin itu, bahwa kita ini tidak semua memiliki orang tua itu bertanggung jawab. Ya, kita tidak semua memiliki orang tua itu orang tua yang berkasih sayang sama kita. Mungkin sebagian kita itu hidup sama seorang ayah itu yang suka mukul, yang suka melasah pakai rotan gitu, suka jewer telinga kita gitu loh. Mungkin sebagian ada yang dibuang ke sungai gitu, saking bapaknya marah, kau dibuang ke sungai. Ada yang disulut rokok bapaknya misal, ada. Kasihan kalau kalian lihat, ada memang seperti itu. Kalau ada, saya mohon maaf kalau ada yang seperti itu. Tapi ini diantara realita yang mau tak mau kita hadapi. Sunnatullah, takdir Allah, yang orang tua, ibu ayah kita macam-macam, gitu ya. Bisa jadi tadi pertanyaan tentang hari ibu itu, nih anak nggak ngasih apa-apa di hari ibu.
anak durhaka nih katanya. Wah, itu kan langsung anaknya ngedon itu. Ya Allah katanya, gara-gara nggak ngasih hadiah di dua-dua ini. Padahal dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 21 Desember anak ini kasih. Dua-dua nggak ngasih, langsung dicap. Kadang kalau ada orang tua kayak gitu. Maka sekali lagi wajib bagi kita berbakti kepada orang tua. Ya, bagaimanapun kondisi orang tua tersebut. Kalau kita mau benci, bencilah perilakunya. Jangan benci personnya orang tua tersebut. Karena kalau kita benci personnya juga kepada orang tua tersebut, akhirnya kita tidak bisa berbakti kepada orang tua tadi. Para sahabat, para salafus saleh sudah menunjukkan bagaimana mereka bermuamalah kepada orang tua mereka yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Kalau yang pernah dengar kisahnya bagaimana berharap ibunya itu masuk Islam. Gitu kan ya. Padahal ibunya sangat benci juga untuk dakwah Islam tersebut. Hingga akhirnya Abu Hurairah minta apa? Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar masuk Islam. Nah, maka kalau kita benci itu bencilah perilakunya, personnya jangan. Ya, sekalipun dia mungkin ini bapak nih ayah tak pernah memberikan nafkah tadi kepada anaknya, mungkin menelantarkan ibunya. Sekali lagi jangan membenci person dari orang tua tersebut, karena akan menghalangi kita dari berbakti kepada orang tua tadi. Bencilah perbuatan buruknya dan ajak dia dengan cara yang baik, dengan hikmah dan sabar, pasti harus, nggak mungkin tidak ya. Jaga adab, tetap hormati, lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi keikhlasan. Kalau kita ikhlas dalam berbakti sama orang tua, gimana pun kondisi orang tua kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita sudah tidak ikhlas, maka banyak saja alasan kita untuk akhirnya nggak mau berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Nasihati orang tua dengan hikmah, ya, doa terus, ya Allah kasih hidayah kepada orang tua tersebut. Dan ini saya rasa yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, ampunannya kepada orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas akidah yang lurus di tengah fitnah-fitnah yang sangat luar biasa di akhir tahun, di awal tahun, dan semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.